Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh melewati masa-masa pandemi yang menakutkan, meskipun sekarang masih ada penularan, tetapi kami percaya bahwa ini pelan-pelan akan declining dan kita semua bisa masuk di dalam suasana yang lebih normal lagi. Jadi kali ini kita akan secara khusus berbicara mengenai invalidasi emosi, yaitu suatu istilah psikologi sebenarnya, yang sebenarnya berbicara mengenai pengalaman-pengalaman daripada banyak anak-anak sejak lahir sebetulnya tidak diizinkan seolah-olah untuk bisa memanifestasikan emosi mereka. Baik emosi, kekhawatiran, ketakutan, kesakitan, amarah, macam-macam emosi yang sebetulnya setiap manusia sebetulnya diperlengkapi oleh Tuhan untuk bisa dipakai sesuai dengan konteks di dalam kehidupannya. Jadi ada banyak anak yang tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk itu, ya oleh karena orang tua yang kadang-kadang tidak sengaja dan memang betul-betul tidak sadar bahwa anaknya membutuhkan pelampiasan emosi tersebut. Jadi saudara, mari kita bersama-sama pikirkan ya, dalam kehidupan ini. Sebetulnya setiap manusia, ya kalau kita belajar mengenai ilmu yang namanya developmental psychology, yaitu mengenai psikologi perkembangan jiwa anak. Nah, setiap anak itu mempunyai kebutuhan primer sesuai dengan fase-fase di dalam perkembangan jiwanya. Jadi anak usia 0 sampai 2 tahun misalnya membutuhkan untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan yang membuat dia bisa akhirnya mempunyai sesuatu yang disebut trust, rasa percaya, dan bisa menerima akan manusia itu dengan sikap yang positif. Begitu juga bisa menerima dirinya sendiri dengan positif. Nah, biasanya yang seperti itu lahir dari pengalaman bahwa hidupnya itu dirinya dikasihi oleh kedua orang tuanya atau pengasuhnya. Ya, kasih yang dinikmati, yang bisa dirasakan dengan sendirinya memberikan suatu yang kemudian setiap anak tersebut bisa trust atau bisa mempercayai orang lain. Tapi kadang-kadang ini yang dinamakan invalidasi daripada emosi. Nah, emosi, kebutuhan untuk dicintai kadang-kadang tidak ditemui. Sehingga banyak anak itu merasa gelisah. Oleh karena apa? Oleh karena kelembutan daripada ibunya di dalam pelukannya pun dia tidak rasakan. Bahkan kehadiran dari ibunya yang memberikan rasa aman dia tidak rasakan. Ya, kadang-kadang dia menangis mungkin sampai berpuluh-puluh menit, ya sampai dia merasa gitu ya capek. Oleh karena apa? Oleh karena dia membutuhkan barangkali perawatan daripada ibunya, oleh karena dia ngompol atau dia mungkin sakit perut oleh karena dan sebab-sebab tertentu. Tetapi ibunya berlambat-lambat. Jadi emosi yang seperti itu kemudian dari suatu kebutuhan untuk dicintai, kemudian memunculkan suatu kebutuhan untuk marah, kebutuhan merasa dirinya tidak dicintai sehingga ada kebutuhan untuk membalas. Ya, mengabaikan orang lain, tidak peduli terhadap orang lain, itu. Nah, tidak bisa menghargai perasaan daripada orang lain. Nah, itulah yang namanya invalidasi emosi. Ya, mungkin pada masa dia masih kecil, umur 0 sampai 2 tahun, 2-3 tahun pun, tentu secara kognitif atau secara rasional dia belum bisa menjelaskan apa yang dia sendiri rasakan.
tetapi itu sudah membentuk sesuatu di dalam jiwanya, sehingga ada sebetulnya kebutuhan-kebutuhan yang negatif, yang namanya itu death instinct, itu insting yang mematikan itu. Ya, nanti pada masa dewasanya dia menjadi pribadi yang sebetulnya itu tanda petik sulit sekali bisa menghargai kebaikan orang. Oleh karena apa? Oleh karena ya dia sudah punya pengalaman bahwa manusia bahkan yang begitu dekat dengan dirinya, seperti mamanya, papahnya, ternyata tidak bisa memberikan cinta atau kasih yang dia bisa nikmati. Ya, sehingga dia tidak percaya sebetulnya, meskipun secara rasional dia tahu ada orang baik, tapi emosinya, sehingga sulit sekali baginya untuk bisa mempercayai bahwa orang-orang itu bisa mencintai dirinya, ya, bisa berbuat baik terhadap dirinya. Sehingga ada suatu sikapnya, ya, selalu sikap curiga, ya, sikap ambivalen atau antara suka dan tidak suka, selalu menunggu. Jadi hubungan sesama itu menjadi conditional. Itu artinya hubungan sesama, apalagi dengan istrinya, dengan suaminya, bahkan dengan orang tuanya, dengan mertuanya, itu. Bahkan kemudian dengan anaknya sendiri, kadang-kadang dia kemudian itu mensikapinya itu dengan suatu sikap yang merugikan. Jadi saudara, mari kita pikirkan bersama, dan mungkin kita akan mendengar apa yang Bu Esther mau katakan, ya, khususnya mengenai invalidasi emosi di dalam kaitannya dengan kebutuhan to love and to be loved ini. Iya Pak, sebetulnya sangat menarik sekali karena Tuhan menciptakan manusia, baik itu dengan kelengkapan jiwa, raga, secara tubuh dan jasmani. Tapi aneh sekali, Bapak tadi mengatakan bahwa anak yang tidak merasakan aman atau jarang merasakan kelembutan dari belayan seorang ibu, kenapa ya? Kok itu kayaknya seperti ada lubang yang kosong yang tidak bisa dipenuhi oleh orang lain, atau tempat yang vakum? Atau apa sih itu Pak? Ya, sebetulnya secara biologis sulit sekali, ya. Saya percaya ilmu kedokteran pun mungkin tidak bisa menjelaskan. Tetapi realitanya adalah bahwa emosi itu sebetulnya itu hidup dan bergeraknya itu tergantung daripada bagaimana dibiasakan. Nah, bagaimana dibiasakan dia itu memakai emosi di dalam pergerakan tertentu. Oleh karena emosi itu selalu menyangkut masalah emosi yang negatif dan yang positif. Nah, jikalau yang terus-menerus hidup dan dibiasakan itu dipakai adalah emosi negatif, oleh karena kekecewaan, nah, oleh karena marah. Nah, emosi seperti itu dengan sendirinya itu menjadi sesuatu pola yang terulang-ulang, dan khususnya pada saat berhadapan dengan faktor pencetus yang mirip, yaitu manusia. Nah, ini faktor pencetusnya adalah kehadiran manusia yang dulunya adalah ibunya yang mengecewakan dia, atau bapaknya yang mengabaikan dia, yang tidak bisa memberikan kasih yang lemah lembut yang bisa dinikmati. Ya, akibatnya emosi negatif itulah yang hidup. Ya, curiga, tidak percaya, marah, itu merasa tidak aman kalau dekat dengan orang. Nah, itu menjadi sesuatu akhirnya oleh karena terbiasa dipakai, ya, kemudian menjadi tanda petik pola daripada kerja emosinya seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Makanya itu sangat penting sekali, ya, kita pahami bahwa hampir semua masalah di dalam hidup manusia sumbernya itu dari pengalaman masa kecil, di mana baik secara emosional itu ya, pengalaman-pengalaman tersebut itu dialaminya, maupun secara psikologikal dalam kompleksitinya. Jadi kalau begitu, apakah ini yang Bapak mau ngomong, bahwa sebetulnya anak-anak yang dilahirkan, baik itu dari keluarga mampu atau tidak mampu, sebetulnya yang lebih penting lagi itu adalah
pengalaman-pengalaman emosi, begitu Pak. Iya. Itu yang jauh lebih penting daripada misalnya rumah besar, semuanya terpenuhi, begitu. Padahal kalau emosinya tidak terpenuhi, apakah itu juga akan memberikan pengalaman-pengalaman negatif di dalam diri? Ya, meskipun tanda petik ya, kalau orang itu semua kebutuhan-kebutuhan yang lain terpenuhi, misalnya makanan selalu juga sesuai dengan seleranya, misalnya juga lingkungan yang nyaman, rumah yang nyaman, itu ada, semuanya ada. Nah, cuma emosi tidak bisa dihadirkan dengan baik. Nah, itu biasanya ya sebetulnya juga tidak selalu dengan sendirinya itu berkembangnya itu completely itu negatif. Oleh karena manusia itu sebetulnya makhluk yang aneh sekali ya. Oleh karena sejak bayi sebetulnya setiap individu itu bisa beradaptasi. Ya, seringkali kita katakan bahwa manusia itu mempunyai subjektivitas, meskipun dia itu juga objek dari dunianya. Nah, sehingga ada banyak anak yang meskipun tanda petik tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan cinta kasihnya, tidak otomatis lalu akhirnya menjadi penjahat atau menjadi orang yang pikirannya completely negatif saja, juga tidak. Ya, oleh karena ya hidup ini kadang-kadang itu memang sudah disikapi barangkali dengan adjustment, meskipun masih bayi sekali. Di sini sebetulnya tadi kalau Bapak mengatakan bahwa kasih yang bisa dinikmati dan anak itu bisa percaya kepada orang, itu pun tergantung, begitu ya Pak. Jadi tidak 100% gitu bahwa emosi negatif itu akan berkembang pada setiap anak yang tidak mendapatkan seperti tadi yang saya katakan kasih yang dinikmati, atau anak yang mendapatkan kasih yang bisa dinikmati, kelembutan dan sebagainya, itu pasti menjadi seorang dewasa yang nantinya juga akan mengasihi orang lain. Tidak seperti itu. Ya, sebetulnya ya kita tahu yang namanya kita bisa memprediksi sebetulnya manusia, tetapi tetap juga tidak bisa 100%. Oleh karena dari satu keluarga dengan treatment yang sama, 3 anak itu bisa tumbuh secara berbeda. Oleh karena masing-masing juga mempunyai yang namanya predisposing factor yang berbeda. Yang ada yang memang lebih tenang, jiwanya itu tanda petik itu ya mensikapi akan penolakan, barangkali mensikapi akan orang tua yang tidak bisa memberikan kasih yang dinikmati, tetapi dengan dia meresponinya itu dengan lebih tenang dari adiknya misalnya. Jadi ini tergantung dari predisposing factor. Cuma ya pada saat yang perlu kita pahami itu adalah kita mengenali akan diri kita sendiri sekarang. Nah, sejak kita itu menjadi suami atau menjadi istri atau bahkan menjadi orang yang mempunyai berteman, ya orang-orang yang sebetulnya mengalami invalidasi emosi yang seperti tadi kita sebutkan di dalam tanda petik pengalaman bahwa kebutuhannya untuk dikasihi, dicintai dengan kasih dan cinta yang bisa dinikmati ternyata tidak terpenuhi. Nah, biasanya di dalam kehidupan rumah tangga itu juga sangat conditional sekali. Sulit sekali bagi dia itu sebetulnya itu untuk memberikan cinta kasih itu yang kontinu dan konsisten. Nah, akibatnya apa yang baik yang keluar dari dirinya itu biasanya itu conditional, tergantung moodnya, tergantung subjektivitasnya nih, tergantung kondisinya sendiri. Jadi meskipun berhadapan dengan istri yang sangat baik sekali atau suami yang sangat baik sekali, ya orang-orang seperti ini tidak merasa sebetulnya takut untuk melukai orang dengan sikap mengkhianati mereka. Nah, tidak merasa dirinya itu berbuat kejahatan oleh karena tanda petik itu mencari sumber kenikmatan semau gue. Nah, ini persoalannya. Nah, oleh karena apa ya? Oleh karena memang emosinya itu bekerja tanda petik tidak konsisten, tidak kongruen dengan pertimbangan-pertimbangan rasional dengan prinsip yang baik. Nah, itulah yang terjadi di dalam kehidupan ini. Jika hidup manusia seringkali menjadi masalah.
Sampai orang tidak bisa mengerti apa kurangnya, apa salahnya, kok dia memperlakukan seperti ini kepada saya. Jadi saudara yang dikasihi, ya kita sudah belajar 1 poin pada hari ini, dan saya percaya bahwa saudara boleh mulai mengerti apa yang kita sedang bicarakan yang namanya invalidasi emosi. Kiranya Tuhan memberkati Anda.